Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya, Daniel Irot, akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sinunata Kurniawan MK. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini tentang cinta uang. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, untuk topik cinta uang ini, menurut Pak Sindu mengapa kita perlu membahas tentang masalah cinta uang ini? Memang di dalam penyelidikan akan firman Tuhan, kita akan bisa mendapatkan, Pak Daniel, bahwa 15% dari segala sesuatu yang Yesus katakan itu ternyata memang berhubungan dengan uang dan harta. Ini lebih banyak daripada pengajarannya tentang surga dan neraka. Yesus memberikan perhatian yang sedemikian besar karena rupanya melihat keterkaitan erat antara hidup rohani kita dengan bagaimana kita berpikir dan mengelola uang. Bahkan Yesus memperingatkan kita, Pak Daniel, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon di sini adalah ilah uang, yang sesungguhnya bukan sekedar sesuatu, tapi sosok seseorang pesaing Allah yang benar, dan senantiasa akan mengajak kita untuk mencintai uang, untuk menjadi hamba uang. Apa itu tanda-tanda cinta uang, Pak Sindu? Ya, cinta uang ditandai yang pertama, mempercayai bahwa diri adalah pemilik harta. Jadi tentunya ini maksudnya cinta uang secara negatif begitu Pak Sindu ya, bukan secara yang positif. Artinya cinta uang yang memang bukan Tuhan kehendaki begitu ya. Oh, tidak ada cinta uang yang positif. Namanya cinta uang itu negatif. Sebagaimana kalau kita lihat firman Tuhan, ya, saya bacakan 1 Timotius pasal 6 ayat 10. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Apa maksud Pak Sindu dengan mempercayai diri sebagai pemilik harta? Apa maksudnya itu kan berarti tidak ada yang salah sebetulnya dengan kita ini menganggap kita memiliki harta kita. Jadi memang secara pikiran manusia normal wajar. Loh, aku kan memang yang bekerja. Aku menabung, aku invest. Dan ini melipat ganda. Apalagi ini halal loh ya. Saya nggak menipu loh. Saya nggak ngemplang pajak. Bahkan saya pembayar pajak yang dianggap paling setia nih loh, dapat penghargaannya. Benar. Tetapi kebenarannya, sesungguhnya pemilik dari uang dan harta yang kita merasa memiliki adalah Allah lah pemiliknya. Sebagaimana kata firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya, termasuk aset-aset, harta, benda, dan uang yang kita miliki. Jadi, satu tanda bahwa seseorang atau kita cinta uang ditandai yang pertama, kalau kita meyakini, akulah pemilik uang dan harta ini. Saya melihat perspektif bahwa Tuhan yang memiliki harta kita ini suatu perspektif yang sangat berguna sekali untuk kita bisa bertanggung jawab ya terhadap harta kita. Kemudian apa tanda-tanda berikutnya Pak Sindu? Yang kedua, tanda kita cinta uang, kalau kita mengalami kemudian penderitaan, menderita rasa khawatir dan tidak puas. Jadi kita dirongrong terus-menerus dengan rasa khawatir, rasa nggak puas, ingin tambah lagi, nimbun lagi, memperbesar usaha untuk memperkaya diri.
Dan untuk aku tambah aman dan tambah aman, itu tanda yang kedua, kita sedang cinta uang. Kita sedang menjadi hamba uang. Bagaimana kalau ada orang yang bertanya, loh, tidak puas ini kan sebuah perasaan yang orang-orang miliki tentang mereka tidak puas dengan apa yang mereka miliki, lalu mereka harus berusaha. Maksudnya sampai di mana tidak puas yang benar dan tidak puas yang salah, begitu Pak Sindu. Artinya ada hal-hal yang tidak puas yang memang salah, ya. Tetapi bagaimana dengan ada hal yang mungkin tidak puas harus kita miliki, begitu. Bagaimana Pak Sindu memberikan pengertian tidak puas itu? Rasa puas yang sejati perlu kita bangun pada hal-hal yang bernilai kekal, bukan pada hal-hal yang bersifat sementara. Hal-hal yang kekal itu apa? Allah, firman, jiwa manusia. Yang ketika pun dunia binasa, Allah, firman-Nya, dan jiwa manusia tidak akan pernah hilang. Ada di dalam kekekalan. Itulah sumber kepuasan yang sejati. Artinya, kita membangun kepuasan di dalam Allah. Aku puas, Tuhan. Aku menikmati kecukupan dari-Mu. Jadi, kita bekerja, kita pun melipat gandakan uang kita, kemudian bukan lagi dilandasi motif, aku nggak puas, aku kepingin uang tambah banyak, supaya tambah nikmat, supaya tambah aman. Nah, di sini berarti uang menjadi pusat hidup kita, bukan Tuhan. Mamonlah Tuhan kita, bukan Allah yang benar di dalam nama Yesus. Jadi rasa puas ini bukan dibangun dari penghasilan kita, naikin gaji, syukur. Ada kelegaan, kita bisa bertambah keleluasaan kan untuk beli ini dan itu. Tapi itu bukan sumber kepuasan yang kita mau bangun. Sumber kepuasan kita kembalikan, Tuhanlah sumber puasku. Dan aku tidak khawatir. Jadi memang kadang kita menghadapi kekhawatiran. Aduh gimana ya, kok pas-pasan ya. Tapi kembali firman Allah mengajarkan kita, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Usahakan lebih dulu Allah memerintah dalam hidupmu. Maka segala yang kamu butuhkan akan Tuhan tambahkan. Sehingga khawatir itu tidak lagi menguasai dan membuat kita terpuruk. Itulah tanda kita cinta Tuhan, bukan cinta uang. Jadi cinta uang, kembali poin keduanya, ditandai kalau kita dikuasai dengan rasa kekhawatiran dan kita dikuasai dengan rasa tidak puas. Itu tanda yang kedua, kita sedang cinta uang. Saya pikir memang sangat penting sekali memiliki rasa puas untuk kita boleh mengutamakan Tuhan, begitu Pak Sindu ya. Ya. Jadi artinya memiliki rasa puas terhadap hal-hal yang bersifat materi dan kita boleh merasa puas di dalam Tuhan, begitu Pak Sindu. Kemudian apa tanda-tanda berikutnya tentang cinta uang ini Pak Sindu? Yang ketiga ditandai keinginan untuk terus menimbun dan rasa kikir untuk memberi. Jadi kita cinta uang akan nampak kalau kita terus-menerus menimbun dan menimbun. Dan kita menjadi orang yang sulit untuk memberi. Baik untuk orang lain yang membutuhkan, saudara kita, maupun memberi bagi pekerjaan Tuhan. Itu menandakan kita sedang cinta uang. Sampai batas apa kita tahu bahwa kita bisa tamak, begitu? Apakah kita bisa tahu apakah kita ini sedang tamak atau tidak? Bagaimana kita bisa tahu Pak Sindu tentang hal itu? Atau kita ini pikir, kita tahu dari mana? Misalnya kita ini dalam hal memberi, kita ini sulit memberi. Mungkin Pak Sindu bisa memperjelas tentang hal itu. Pikir dan tamak dan menimbun itu ditandai dengan apakah kita pada saat yang sama bersedia nggak memberikan dari apa yang kita punyai, apa yang kita terima bagi orang lain, bagi pekerjaan Tuhan. Jadi kikir ini bukan hanya untuk orang yang kaya raya. Kikir ini juga masalah untuk orang yang miskin. Masalah semua golongan sosial ekonomi. Jadi tandanya adalah untuk mematahkan jiwa, semangat, spirit, roh kikir, roh tamak, spirit, semangat menimbun adalah kembangkan gaya hidup memberi.
Kemudian yang berikutnya apa tanda-tanda cinta uang yang berikutnya, Pak Sindu? Tanda yang keempat adalah hidupnya untuk kesementaraan. Fokus hidupnya adalah untuk kesementaraan. Moto hidupnya adalah dunia rumahku. Hidup semata-mata adalah untuk mencari kesenangan dan kesenangan. Jadi ini adalah sebuah perspektif yang sangat sempit sekali ya, melihat hidup itu berarti Pak Sindu. Ya, tapi memang dunia kan mengatakan tidak sempit sekali. Oh, enaknya aja. Ya kamu sih hidupnya pas-pasan. Kamu sih nggak punya kesempatan untuk kaya raya seperti kami. Kamu sih pemalas. Coba kalau kamu punya uang yang lebih banyak. Coba kalau kamu punya kesempatan untuk pergi pelesiran ke luar negeri tiap tahun bahkan tiap bulan. Coba kalau kamu punya uang yang lebih banyak, kamu bisa beli resort ini, resort itu. Kamu akan mengatakan, weh, enak tenang iki. Nah, itulah sebuah pikiran dunia. Tapi memang kebenarannya, itulah hidup yang ditujukan bagi kesementaraan. Bahwa sesungguhnya kita diciptakan untuk kekekalan, bukan kesementaraan. Apa yang kita bisa nikmati di dunia, itu hanyalah secuil, percikan, tetesan semata dari kemuliaan, kenikmatan, kepuasan di surga kelak. Tidak ada yang salah tentunya Pak Sindu ya dengan pergi bertamasya, memakai uang membeli ini dan itu. Memang fokusnya saja fokusnya kepada Tuhan atau kepada kesementaraan hidup ini aja yang menjadi masalah Pak Sindu. Iya, jadi memang tepat yang dikatakan oleh Pak Daniel, bukan yang saya maksudkan di sini, tidak boleh makan enak, tidak boleh makan di restoran, tidak boleh punya mobil mewah, tidak boleh tamasya, bukan begitu. Tetapi fokus hidupnya. Ketika kita bisa menikmati makan enak, menikmati makanan di restoran yang mahal, tidur di hotel bintang 5, bisa pelesiran ke negeri, kita sadar ini sifatnya sementara. Dan ini bukan tujuan hidupku untuk berfoya-foya mengejar kenikmatan di dunia. Kalau aku bisa mencicipi kenikmatan di dunia, itu hanya anugerah dan aku tidak akan membangga-banggakan diri. Ini hanyalah kemurahan Tuhan. Dan aku justru mau mengarahkan hidupku. Kalau aku bisa menikmati cicipan makan yang enak, tinggal di hotel yang nyaman, wow, apalagi di surga. Semakin menyemangati untuk hidup bagi Allah. Bukan menjadikan dunia sebagai rumahnya, tapi surgalah rumahku. Itu kebenarannya. Itulah cinta Tuhan. Sebenarnya kalau cinta uang, kembali hidup untuk kesementaraan, dan dunia rumahku. Hidup semata-mata untuk menyenangkan diri di dunia. Itu perspektif yang perlu kita miliki ya Pak Sindu, artinya perspektif yang luas sekali. Tidak hanya sementara, tapi melihat dari kacamata Tuhan, melihat hidup ini. Apa tanda-tanda berikutnya Pak Sindu tentang cinta uang ini? Yang kelima adalah tanda-tanda kita cinta uang adalah saat kita mengandalkan diri dan kepintaran manusia. Kalau kita mengupayakan segala sesuatu dengan pikiran-pikiran kita yang kita anggap cerdas, bahkan mungkin tipu muslihat kita upayakan dengan segala cara, kita tahu kebenaran Allah, tapi kita tabrak aja, enaknya aja. Lu pendeta, ngomongnya harus jujur, ngomong harus taat hukum. Lu sih memang maunya hidupnya menderita di dunia. Gua nggak mau gitu, saya maunya hidup foya, hidup senang. Nah, pada titik itulah kita akan mendapati, itulah salah satu tanda kita sedang cinta uang. Mengandalkan diri dan kepintaran manusia. Pada waktu kapan Pak Sindu kita ini tahu bahwa kita bisa mengerem bahwa kalau kita ini sedang mengandalkan diri nih, bukan mengandalkan Tuhan misalnya. Mungkin Pak Sindu bisa memberi penjelasan lebih dalam tentang itu. Ya, pada saat kita membangun sebuah kesadaran, aku punya bagian, Tuhan juga punya bagian. Saya perlu melakukan bagian saya. Di dalam ruang saya mengandalkan Tuhan. Saya berdoa. Saya mengimani pertolongan Tuhan. Saya mau berjalan menuruti firman Tuhan. Itulah tanda bahwa kita tidak sedang cinta uang, tapi cinta Tuhan. Jadi mengandalkan diri di sini tidak memberi ruang kepada kuasa Tuhan di situ Pak Sindu ya. Betul. Jadi itu orang yang hanya mengandalkan diri saja begitu ya.
Kemudian hal lain apa yang menjadi tanda-tanda kita ini cinta uang, Pak Sindu? Yang tanda yang keenam, yang terakhir, adalah saat kita menghargai manusia berdasarkan harta. Ini menarik ini, Pak Sindu. Saya pernah mendengar ada pembantu yang dimarahi tuannya habis-habisan karena masalah anjing. Jadi saya melihat di sini berarti anjing lebih berharga daripada orang, begitu Pak Sindu. Ya, bisa demikian. Nah, itulah yang menjadi titik kritis. Karena ini sudah pandangan-pandangan yang saya kemukakan ini sebenarnya pandangan yang dianggap normal dan sehat. Ya inilah karena dunia sedang semakin terpuruk dalam segala hawa nafsu dan kejatuhannya. Hingga yang semua pandangan yang salah menjadi yang benar. Pandangan yang benar dan sejati menjadi pandangan yang dianggap aneh dan sakit. Tapi kebenarannya sekali lagi, kita sedang mencintai uang dan bukan sedang mencintai Tuhan saat kita menghargai manusia. Oh, kamu miskin ya? Udah ya, duduknya di belakang ya. Kamu yang kaya, ayo, di kursi terhormat di depan. Itulah yang dikritik oleh Yakobus 2 ayat pertama hingga 10. Iman yang memandang muka. Hati-hati, ada di gereja pun itu tersubung sekali. Oh, yang boleh jadi majelis, yang boleh jadi pemimpin, masuk itu adalah yang perpuluhannya yang paling banyak, yang uangnya paling banyak diserahkan ke gereja. Boleh memutuskan, kamu hanya cuma modal pinter, modal setia mengerti nggak cukup, harus ada uangnya. Nah inilah berarti kita sedang cinta uang. Walaupun kita nggak kaya raya. Jadi cinta uang bukan berarti itu orangnya kaya raya itu pasti cinta uang, kita pas-pasan pasti kita cinta Tuhan. Enggak. Sebaliknya ada orang yang kaya raya, tapi dia cinta Tuhan, bukan cinta uang. Ada sebaliknya kita yang pas-pasan bahkan miskin, sesungguhnya kita cinta uang. Jadi bukan penampakan hartanya seberapa banyak, tapi motif, pikiran-pikiran, perspektif, cara pandang, itulah yang menentukan sesungguhnya kita cinta uang atau cinta Tuhan. Ya, kalau saya boleh melihat, Pak Sindu memaksudkan sangat penting sekali untuk kita menaruh posisi Tuhan di atas, manusia berikutnya, kemudian harta itu secara dengan perspektif yang tepat. Berikutnya Pak Sindu, apa akibat daripada kita ini menjadi cinta uang, Pak Sindu? Saya bacakan dari 1 Timotius pasal 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam berbagai pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi akibat kalau kita cinta uang yang pertama, jatuh tersiksa dalam berbagai jerat, pencobaan, nafsu, dan duka. Yang kedua, kita akan menyimpan dari iman yang sejati. Yang ketiga, kita akan mengakhiri pertandingan iman dengan gagal. Kalau kita orang Kristen mengetahui hal ini, tentunya kita perlu menghindari untuk kita ini cinta uang, karena memang sangat merugikan kita, baik secara iman maupun dalam banyak hal. Menurut Pak Sindu, apa hal yang penting sebagai lawan daripada cinta uang, yaitu kita mencintai Tuhan begitu? Jadi memang cinta Tuhan perlu kita miliki. Ada 6 tanda mengimbangi tadi yang 6 tanda cinta uang. Cinta Tuhan ditandai yang pertama, mengakui Tuhan sebagai pemilik harta. Dan diri kita hanyalah manajernya Tuhan, yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hari penghakiman Tuhan tentang uang dan harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Apakah kita mengelolanya menurut pikirannya Tuhan, caranya Tuhan, ataukah kita mengelola uangnya Tuhan itu menurut pikiran dan kemauan kita manusia? Ya, berikutnya Pak Sindu. Yang kedua, tandanya kita sedang mencintai Tuhan adalah ketika kita dikuasai rasa syukur dan rasa puas. Seperti kata Rasul Paulus di 1 Timotius pasal 6
Ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Bagi konteksnya Paulus, ya memang aku hidupku cukup dengan makanan dan pakaian yang ada. Sudah, puji Tuhan, dia merasa puas. Bukan berarti saya mengajak kita, ayo rame-rame hidup miskin, gitu ya. Hidup di gubuk, jual seluruh harta, hidup miskin pas-pasan. Tidak. Tapi artinya apapun yang Tuhan anugerahkan, izinkan kita miliki, baik itu berlimpah ruah, ataupun dalam kondisi berkekurangan saat ini, mari kita jalani dengan ucapan syukur dan rasa puas. Karena sumbernya rasa aman, rasa puas itu ada di dalam hal-hal kekal, bukan dalam hal-hal yang bersifat sementara. Berikutnya, Mbak Sindu, apalagi yang penting tentang tanda cinta uang? Yang ketiga, mencukupkan diri dan murah hati memberi. Jadi, kita menerapkan gaya hidup fungsional. Artinya apa? Aku pegawai, ya cukup kalau cukup dengan sepeda motor, ya ngapain harus punya mobil? Oh, aku direktur sebuah perusahaan. Oke, untuk pencitraan perusahaan ini Polda Bonafit, aku perlu punya mobil yang bagus. Oke, aku beli mobil yang bagus. Tapi harga diriku bukan dibangun di atas mobil yang bagus. Saat aku sudah nggak lagi berfungsi sebagai seorang direktur, aku pakai motor, ya rapopo, nggak apa-apa. Harga diriku bukan dari mobil, bukan dari baju. Jadi kita menggunakan baju bermerek atau tidak sesuai kebutuhan. Bukan untuk membangun keberhargaan diri, tapi sesuai dengan profesi, sesuai dengan peran yang betul kita mainkan. Nah inilah, mencukupkan diri dan murah hati memberi. Yang keempat, hidup untuk kekekalan. Surga rumahku, dan hidupku di dunia adalah hidup untuk Kristus, untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kelima, mengimani pemeliharaan Bapa yang sempurna. Kalau tadi yang cinta uang ditandai dengan mengandalkan diri dan kepintaran manusia, sebaliknya tanda orang yang cinta Tuhan mengimani pemeliharaan Bapa yang sempurna. Yang keenam, tandanya cinta Tuhan adalah menghargai tiap manusia, apapun kastanya, karena semua manusia diciptakan oleh Allah dan membawa gambar Allah. Konsep yang dibagikan Pak Sindu tentang cinta Tuhan ini sungguh sangat berguna sekali untuk kita boleh mengerti. Kemudian apa akibat daripada kita ini mencintai Tuhan, Pak Sindu? Akibatnya saya bacakan di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6 dan 7. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi akibat kita cinta Tuhan, kita akan menjalani hidup ibadah yang memberi keuntungan yang besar. Kalau kita tidak mencintai Tuhan, tapi kita mencintai uang, menjadi hamba uang, ibadah di gereja, pelayanan yang kita lakukan, ibadah saat teduh kita pun rasa beban, bersifat di permukaan, lahiriah, hanya upacara agama semata. Tapi tidak ada makna spiritual, tidak ada makna kekal. Bahkan bagi Allah sebuah kedidikan, ibadah yang disertai dengan hati yang cinta uang. Apa sih semua puasamu, kalau bahasanya Tuhan terhadap kaum Israel di PL, semua puasamu, upacara-upacara itu seperti kain kotor. Karena hatimu bukan pada aku, hatimu pada uang dan hartamu. Akibat cinta Tuhan yang berikutnya apa, Pak Sindu? Akibat cinta Tuhan yang kedua adalah mengalami kehadiran dan mujizat Tuhan. Mujizat bukan berarti tiba-tiba uang ada, tiba-tiba sembuh. Tidak. Tapi itu mujizat lebih luas lagi dari itu. Kita akan bisa melihat, oh syukur kok ada uang. Oh syukur bisa ada makanan. Syukur aku ada kesempatan bisa jalan-jalan keluar kota. Syukur bisa ikut tamasya di luar negeri. Hidup kita adalah sebuah mujizat, satu ke mujizat yang lain. Kehadiran uang kita rasakan. Baik posisi atas secara ekonomi, posisi bawah secara ekonomi,
status sosial apapun, di semua tempat itu kita akan bisa mengalami kehadiran Tuhan. Itu akibat ketika Tuhan jadi pusat hidup kita dan bukan uang. Kemudian yang berikutnya apa Pak Sindu untuk akibat cinta Tuhan? Yang ketiga, akibat cinta Tuhan, kita akan mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Seperti kata firman Tuhan di dalam Injil Matius tentang perumpamaan talenta. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam tanggung jawab yang aku percayakan kepadamu. Maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turut ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Masing-masing kita diberi kapling oleh Tuhan. Ada yang diberi 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Ada yang dipercayakan harta sebatas 10 juta. Ada yang dipercayakan 100 juta. Ada yang dipercayakan 1 miliar. Ada yang dipercayakan 1000 triliun hartanya. Masing-masing dipercayakan menurut kesanggupannya masing-masing oleh Tuhan, pemilik dari uang dan harta kita. Dan masing-masing dituntut apakah kita setia mengembangkan, mengelolanya menurut caranya Tuhan dihakimi. Bagaimana cara kita mengelolanya? Menurut kemauan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan kah? Bukan berarti kita harus hidupnya pas-pasan, Pak Daniel. Allah kita Allah yang penuh buah hati. Kita boleh menikmati kenikmatan makanan, hotel, jalan-jalan, dan sebagainya. Tetapi sebagian yang lain, bahkan sebagian lewat orang lain yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Pak Sindu untuk percakapan yang menarik pada bagian yang pertama ini. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata. Kami baru saja berbincang-bincang tentang cinta uang bagian pertama. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya, dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai